Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat salaman ya. Masih ngandut-ngandut. Waalaikumsalam. Ulang jamaah bini. Sadek jawab salam, jak doa, wasa mamen merarik malik bare. Milip. Ani tedun. Milip. Onde wak para no milim langsung lu. Jamaah laki semangat jawab salam ya. Salam niki adalah ucapan keselamatan, doa ya. Sehingga lamun yang pelunggum sami semangat, berarti memang kita semangat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan dani-dani para al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para pengelingsir, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang tiang hormati dan muliakan. Singkatnya, ninik mami sanak bija jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila terdengiring ngaturang puji syukur tiba di sila Allah Subhanahu wa taala. Karena tiang pelunggum sami masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siluwe nikmat yang tiang pelunggum sami dapatkan sami jamaah sampai kita tidak mampu menguraikannya satu persatu. Kita tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia endang-endang dengan sami jamaah nggih, wah pira dream ai buat tenem wah. Sampai mangkin. Lamun dia terderiman. Segelas. Wah pira dream wah jari nunaza. Beras doang wah pira kilo wah mut kelor. Nunaza. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat-nikmat yang lain yang tiang pelunggum sami kadang-kadang tidak menyadari itu sebagai nikmat yang sangat besar. Apa contohnya? Nikmat sehat, nikmat sempat seperti mangkin niki, ni waktu yang pelunggum sami terhijan waktu untuk beribadah. Semua itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada tiang pelunggum sami. Dan yang paling besar di antara semua nikmat itu adalah nikmatnya tiang pelunggum sami mendapatkan hidayah. Nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun saat ini mungkin pagi ini banyak kegiatan-kegiatan tiang pelunggum sami, tetapi kita prioritaskan untuk datang ke masjid ini. Kita salat berjamaah, kita ikuti kajian ilmu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, idza raaitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau lihat ada orang yang datang ke masjid seperti ini, maka pastikan orang itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nggih hadirnya tiang pelunggum sami di majelis yang mulia ini adalah merupakan manifestasi
ia tanda tiang pelunggum sami tentu jati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek pada abad bersolawat, dendek pada ipuh bersolawat. Bahkan jangan sampai kita tidak mengucapkan solawat dalam kehidupan kita ini. Itulah manusia paling rugi, manusia teparan paling pelit, manusia satu doa yang langsung isi baginda Nabi adende tampunang dosa bandet, sehingga orang ini akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah. Itu karena tidak mau bersolawat dan juga tidak membalas solawat dengan ucapan solawat bila mana disebut dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hormat Allah, mudah-mudahan dengan solawat yang kita sampaikan, dengan solawat yang kita ucapkan, itu akan menjadi jaminan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Nini mami sadak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji bila mana tiang pelunggum sami melakukannya, maka tiang pelunggum sami langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bila mana kita melakukannya, maka Allah akan membalasnya langsung. Apa itu sami jamaah? Ada 4 perkara. Ada 4 yang harus tiang pelunggum sami bila mana kita melakukannya, maka Allah akan membalasnya secara langsung, dan itu langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana perkara yang 4 itu? Hati Allah, yang pertama, ud'uni astajib lakum. Yang pertama ni kita yang nunas ojok nenek, ngendeng ojok di sini Allah SWT, berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita. Ini janji Allah yang pertama. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Lamun sida pada bersyukur, gim teromboang nikmat si lain isi nenek. Saya juga dengan bersyukur, pasti dia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketelut, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku, balik nenek yang ingat tam si depan ni. Ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kita. Nasa? Ini yang ketiga. Saat terakhir sampai jamaah yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak mungkin mengazab hambanya. Allah tidak mungkin mengazab yang pelunggum sami. Kapan? Lamun itu beristighfar, lamun itu minta ampun ojok nenek, itu tidak mungkin orang itu akan disiksa oleh Allah SWT. Inilah 4 perkara sami jamaah, bila mana tiang pelunggum sami mampu menghadirkannya, mampu melakukannya, maka Allah akan memberikan jaminannya langsung. Nah, kita tidak mungkin bisa menjelaskan semuanya, tetapi mana saja yang bisa kita sampaikan, itu yang kita sampaikan. Dan bila mana tidak ada waktu, tidak cukup, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertama, sami jamaah,
yang Allah janjikan tiba tiang pelunggum sami nggih, la in syakartum la azidannakum, bila mana kita bersyukur maka Allah akan menambahkan. Fadhkuruni azkurkum, bila mana kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan yang ketiga, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan yang keempat itu adalah ud'uni astajib lakum, Anda minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Kita awali sami jamaah. Yang pertama adalah ud'uni astajib lakum. Hendaklah engkau memohon kepadaku, minta kepadaku, Anda datangi aku, kata Allah SWT. Maka Allah menjamin, Allah akan mengabulkan, Allah akan menerima, Allah akan memberi apa yang kita minta dalam kehidupan ini. Ini artinya apa? Allah, doa itu adalah ibadah, karena dia adalah sifatnya perintah. Ud'uni, hendaklah engkau memohon kepadaku, hendaklah engkau minta kepadaku. Maka bila mana kita minta kepadanya sami jamaah, maka yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa dan permintaan kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa niki adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan mukhul ibadah. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Ya gawin sami jamaah, dalam surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah sehingga orang itu tidak mau beribadah. Ibadah yang dimaksud di sini dalam ayat Ghafir tadi, dalam surat Ghafir tadi, Bapak Ibu, adalah doa. Dengan sandik mele berdoa ojok nenek, dengan sandik mele lunas ojok nenek, itu tandanya orang sombong. Orang yang sudah tidak perlu lagi kepada Allah, tidak membutuhkan pertolongan Allah. Namun dengan dia butuh nenek, dengan itu tidak perlu lagi kepada Allah, ia tanda dengan sombong. Lihat, hati-hati sami jamaah, jangan sampai ada kesombongan yang kita simpan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dit milih lunas ojok nenek, merasa dia paling hebat, dia paling sempurna, paling segalanya, itu juga adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gawin sami jamaah, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Orang itu mustahil masuk surga, kata Rasul. Siapa? Orang yang menyimpan kesombongan dalam dirinya, orang yang menyimpan kesombongan dalam hatinya, walaupun kesombongan itu kecil seperti atom misalnya, biji sawi misalnya, tetapi kalau kita simpan kesombongan itu di sini, maka itulah yang akan menutup pintu surga bagi kita semua. Ya gawe dit perlu sombong sami jamaah nggih. Dede merasa paling tok, paling hebat, paling oke, sampai-sampai kita tidak perlu Allah. Bahkan mungkin kita akan merasa tidak perlu orang lain pun, itu juga kesombongan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya, apa tandanya orang itu dikatakan sombong ya Rasul? Maka beliau menjelaskan, al-kibru, sombong adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak mau melakukan kebenaran. Doa adalah perintah Allah. Doa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Bila mana kita tidak mau berdoa,
maka itu salah satu tandanya kita sombong di hadapan Allah SWT, menolak sesuatu yang datang dari Allah, menolak kebenaran dari Allah. Termasuk orang yang dikatakan sombong, Bapak Ibu, ghamtun nas, meremehkan sesama, meremehkan orang lain, merasa diri paling hebat, merasa diri paling oke. Itu juga bagian daripada kesombongan yang bisa menutup celah pintu surga terbuka untuk kita semua. Karenanya Allah dalam surat Ghafir ayat 60 tadi disebutkan, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka orang itu akan digiring menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan dibawa menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada orang yang sombong. Maka doa ini Allah adalah perisai kita. Ini adalah ibadah yang strategis untuk kita hadirkan di hadapan Allah. Tidak mungkin kita dikabulkan apapun hajat kita kalau kita tidak berdoa. Sebaliknya janjinya Allah adalah ud'uni astajib lakum. Anda minta, Anda memohon, maka saya akan berikan kepada Anda semua. Pertanyaannya kepada Allah, ada orang yang sering meminta, ada orang yang sering memohon kepada Allah, ada orang yang sering berdoa, lagu din tekabulang doa di sini ini. Apakah ada istilah orang itu tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa iya, bisa tidak kepada Allah. Bisa saja orang itu tidak dikabulkan karena memang perilaku yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi yang paling penting untuk kita hadirkan dan yakini diri kita kepada Allah, doa niki adalah ibadah. Maka bila mana kita melakukannya, itu akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam proses pengabulan doa, dalam proses kita dikabulkan doa kita oleh Allah SWT, itu melalui 3 macam atau 3 proses, Bapak Ibu. Ini harus menjadi penyemangat kita untuk terus minta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Bisa telu, saat pertama ada orang yang berdoa, Bu, ada orang yang minta kepada Allah, Pak, langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Dan ngone-ngone jelo niki pun terkabulang isi nenek. Kualan angkat iman doang, langsung pertolongan Allah datang, langsung apa yang mereka minta diberikan oleh Allah. Siapa kelas ini kepada Allah? Kelasnya para nabi. Nabi sabdoi kelas para menika. Kuala nunas angkat iman doang, elek julun dasida Allah SWT langsung terkabulan. Dan tidak ada nabi yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Selapuk nabi doa niki makbul, doa niki mustajabah. Den wah tertunda isi nenek. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ya beden aku kanca nabi-nabi selain bahasa nabi. Kalau nabi-nabi yang lain sudah mengambil jatahnya di dunia, wan bait jatahan berjulu ele dunia, kalau aku bahasa nabi ikhtabatu da'wati, saya tangguhkan doa-doa saya. Tujuannya apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Hanya baginda nabi yang tidak mau berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak minta langsung supaya misalnya diberikan hukuman kepada umatnya, itu tidak minta beliau. Beliau tangguhkan semua permohonan-permohonan yang seperti itu. Yang beliau minta adalah yang lain-lain, yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan penenggelaman umat, dengan diazabnya umat, itu tidak ada. Paling beliau hormat Allah, contohnya nggih, di saat beliau ke Taif, tahun Taif, tahun Taif nu, Taif itu berada di kawasan itu di luar Mekah, masih di luar Mekah.
Tempatnya itu sangat termasuk dataran tinggi sama jamaah. Jadi Taif itu lamun cari itu sembalunnya Saudi. Ya tanloek vila-vila, ya tanloek kembang-kembang, sehingga elektrika doang sama jamaah ada khusus penyulingan bunga menjadi parfum. Kawasan itu sumber buah-buahan, dingin dibanding kota-kota yang lain. Bahkan luar biasa, indah, sejuk dan luar biasa. Bahkan di situ juga ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di kota Taif. Dulu dalam riwayat sami jamaah nggih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdakwah di kota Mekah, beliau selalu mendapatkan pertentangan. Selalu saja beliau diusir, selalu beliau diancam dan lain sebagainya, bahkan sampai dibunuh karena merasa Mekah itu adalah daerah yang tidak nyaman bagi beliau, sulit untuk mengembangkan dakwah. Beliau termasuk berpikir lamun menijak ya coba nojok Taif basa. Beliau datang ke Taif tujuannya apa? Jangan-jangan ahlu Taif, orang-orang Taif menerima kedatangan saya. Bapak Ibu, begitu beliau sampai Taif saja di perbatasan bersama pengawal beliau Zaid ibn Harithah, itu beliau langsung dilempari dengan bebatuan. Langsung beliau dihina, dicaci. Yang tadi awalnya beliau ingin mendapatkan perhatian di situ, orang Taif akan menerima beliau, ternyata orang Taif juga mengusir beliau. Disitulah dalam riwayat sami jamaah, semua yang berdekatan dengan beliau yang ada di situ sami jamaah bisa berbicara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu, lulun kayu, gunung tahu ngeraos. Apa ulin sami jamaah? Ya Rasul, angkat tanganmu sedikit saja minta di hadapanmu, kata gunung. Saya akan muntahkan bebatuan yang ada di sini. Kita tenggelamkan orang Taif. Hanya minta sedikit saja. Lulun kayu apa ulin? Yak ungkah dirik nani wahai Nabi Muhammad, Nabi pekayunan. Apa yang engkau minta saya akan lakukan. Batu-batu yang ada di atas pun akan turun, akan kita tenggelamkan orang-orang Taif ini. Sahabat jamaah, ternyata Rasul SAW tidak mau berdoa. Beliau justru doanya bukan untuk menyakiti orang Taif, bukan menenggelamkan orang Taif. Justru beliau berubah doanya. Nabi bahasa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk ya Allah. Icanin petunjuk kepada orang-orang ini, karena mereka melakukan ini disebabkan ketidaktahuan mereka ya Allah. Bahkan dalam doa berikutnya kepada Allah, ya Allah, saya berharap suatu saat ada generasi mereka bayi balok nia pada salemak beriman ojok nenek. Kira-kira lamun itu barat apa melok dia si batur bau tak duang batur andin makin terhina terolot apa tu ni atkembek terus. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semeton, mudah-mudahan terkican hidayah semeton. Misal nia zalimin itu, nia fitnah itu, ia sakitin itu, ia baiduin itu. Nasa harap dengar nak tahu barang mana? Lama ni tu je uli-uli dia, nggih. Yang balas senunasa. Dendek sa kaca dengan, kaca semeton doang lamun urusan tanah sejengkak le. Melet merang sama jamaah nggih. Melet jauh batik, jauh macam kelewang, meno ke juluk dia. Nah, ini adalah contoh baginda Nabi SAW. Beliau tidak pernah mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada umatnya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kita tahu Nabi Nuh Allah, begitu beliau mendapatkan pertentangan dari kaumnya, minta di hadapan Allah, ya Allah turunkan hujan. Beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Saleh. Semua nabi-nabi itu kata Allah, begitu mereka mendapatkan kesulitan dalam dakwah, minta di hadapan Allah, ya Allah, ini kaum kami sudah terlalu melampaui batas.
berikan azab, turunkan azab. Rasul tidak seperti itu. Maka inilah yang membedakan antara baginda Nabi dengan yang lainnya. Tetapi hadis ini menunjukkan selapuk Nabi dinarak dek tekabulang doen isi desida Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin dikabulkan doanya, maka jelas kalau mau langsung, maka itu standarnya atau predikatnya adalah para nabi dan rasul. Yang kedua, Allah, ada orang yang berdoa terus berdoa jok nenek di luar engkah berdoa, di luar putus berdoa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Itu akan menjadi pahala dia di akhirat kelak. Ndek ente jawab lek dunia, ndek ente kabulang lek dunia, lagu dia mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu adalah jadi ladang pahala dia, Bapak Ibu. Ya gawin sami jamaah dendek pada abot nunas ojok nenek, dendek pendak berdoa, dendek gara-gara lah aku jadi kuah tekabulang ngaran si nenek kangone karena engkah wahaneh, dendek wahaneh. Sami jamaah jangan bosan berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu walaupun tidak dikabulkan langsung di dunia, maka dia akan menjadi tabungan tiang pelunggum sami le akhirat lema. Sehingga boleh jadi besok di hari kiamat Bapak Ibu, kita ndek sapacu lalu ibadah, di tuah tahajud, di tuah sembahyang sunat, di tuah sak puasa, lagu ya Allah kembali keluar pahala ke akhirat. Apa wagawe? Bisa jadi dijawab oleh Allah, layak sida gira ngam berdoa, layak sida demuah engkah berdoa ojok aku manik nenek. Jadi doa yang kita panjatkan walaupun saat ini tidak langsung diijabah, ternyata dia akan menjadi tabungan tiang pelunggum sami di akhirat lema. Maka Bapak Ibu nggih, dendek pada abot nunas terus ojok nenek, minta terus di hadapan Allah. Jangan sampai kita bosan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kadang-kadang kita tidak menyadari hamba Allah, sebenarnya mungkin kita tidak dikabulkan langsung permintaan kita. Nggih, tidak seperti para nabi. Tetapi kita tidak sadar bahwasanya tiang pelunggum sami dengan doa-doa yang kita sampaikan di hadapan Allah, Allah selamatkan tiang pelunggum sami dalam kehidupan ini. Arak dengan batur sakit-sakit, nia jandi nuah sakit. Arak dengan mohon maaf terik elek kamar mandi, lamun batur saya terik langsung mati, nia jandi mati. Padan dan terik. Atau mohon maaf dia masuk ke dokter tapi langsung bisa disembuhkan, yang lain terus sampai meninggal dunia misalnya. Ini adalah terjadi kata Rasul karena permohonan doa-doa yang kita sampaikan. Jadi kita tidak sadar kalau kita diselamatkan oleh Allah itu karena doa-doa yang kita sampaikan di hadapannya. Maka kata kuncinya sebenarnya jemaah adalah apa? Jangan bosan kita berdoa. Jangan putus asa atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses. Bila mana kita berdoa, maka yang akan terjadi dalam doa kita itu adalah paling tidak 3 hal tadi. Ada yang langsung dikabulkan dan ini para nabi, ada yang ditangguhkan sampai hari kiamat, dan ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana-bencana. Hadirin Allah, dalam doa seringkali kita tidak sadar, mohon maaf. Inilah yang menjadikan atau menghambat doa tiang pelunggum sami di hadapan Allah. Kadang-kadang dalam berdoa kita ini tidak benar serius. Itu berdoa ni kita yang kurang serius kadang-kadang. Sekedar jari pelengkap. Lamun sembahyang, kualat sawah zikir, kualat bertasbih, berdoa. Mohon maaf, hati kita ini kadang-kadang lali. Makanya dalam hadis disebutkan Allah tidak akan mungkin mengabulkan doa seseorang yang dalam doanya itu hatinya lali dalam berdoa. Bahkan yang terjadi kemudian Bapak Ibu itu kurang yakin. Unasa kurang yakin ojok nenek. Coba beda nyekem sak laek, Bapak Ibu nyekem sak bajang. Nyekem sak kurang laku laek kan? Mulalum jok tukang
tenung atau tukang dengan penter lah, dukun menujuluk dia. Mau tebing pelet, tebing senggeger. Masya Allah. Yakin apa pelik nyekam lagi? Ni amalang ni deh. Jauh saat ni. Lalu pelewas itu le jalan balik. Lah si yakin dia narak sekedik-kedik ragu dia narak sama jamaah. Dia memang tebing isi tukang nikit yang le yakin. Masya Allah. Yakin itulah yang menjadikan tiang pelunggum Sami merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah kita ini bahasa Nabi SAW sida pada berdoa lagu kurang yakin. Maka yang paling pertama untuk dihadirkan dalam setiap kali kita berdoa kepada Allah agar dikabulkan oleh Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Bahasa nenek, bahasa Nabi SAW, lunas ujuk nenek, minta kepada Allah dengan menyertai keyakinan yang setulusnya, keyakinan yang sebenarnya di hadapan Allah SWT. Yakin. Nah itu kadang-kadang sekedar-kedar doang dan berdoa, tidak disertai dengan keyakinan yang kuat. Nah inilah caranya supaya tiang pelunggum Sami bisa dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kepada Allah supaya kita dikabulkan, tidak boleh kita cepat bosan. Ada musti'jal fid doa. Maksudnya apa? Baru sekali dua kali berdoa engkah. Makanya perlu dalam doa itu mengulang-ulang doa. Kalimat yang sama diulang berkali-kali. Itu menunjukkan bahwasanya kita benar-benar perlu pertolongan Allah. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan doanya seseorang itu berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah malam yasta'jil atau malam ya'jil, selama dia tidak bosan di dalam berdoa. Maka sila sami jamaah, terutama pelunggum sami jamaah bini nggih, doang bija jari, doang selakian, doang keluarga, terus jangan pernah bosan. Sampai tiang pelunggum sami mohon maaf aran wayan meninggalkan dunia ini, barulah kita berhenti dari berdoa. Kira-kira begitu, barulah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk permohonan dan permintaan kita. Dan yang terakhir sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling penting, pastikan bahwasanya di dalam diri kita ini, di dalam badan kita tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi doa kita. Apa yang bisa menghalangi doa kita? Barang-barang haram, sesuatu yang haram yang pernah kita masukkan ke dalam diri kita. Ini yang paling berat yang bisa menghambat doa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis disebutkan sami jamaah, ar-rajulu yutilus safar. Ada seseorang yang bepergian. Kalau dalam Islam sami jamaah, salah satu doa yang paling makbul niki adalah doanya musafir. Doa dengan bepergian, beperjalanan, lalu nuntut ilmu, lalu nuntut pegawaian, lalu napi je bepergian sami jamaah musafir. Orang ini sangat dinantikan doanya oleh Allah SWT. Ar-rajulu yutilu safar, ada orang yang bepergian sami jamaah. Bagaimana kondisinya? As'as aghbar, mukanya pucat pasi, sehingga luah rungu diri sami jamaah, karena dia mengharap kepada Allah pertolongan. Dia luah rungu diri, dia luah urus diri, aghbar sampai niki berdebu, penuh isi tanah. Ini tandanya orang lusuh, benar-benar tidak lagi berpikir yang lain-lain kecuali Allah SWT. Yamuddu yadaihi ila sama, orang ini berdoa terus minta kepada Allah. Nyatanya orang ini sami jamaah nggih tidak dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan perjalanan yang dia lakukan ini bukan sembarangan perjalanan. Apa itu? Perjalanan umroh dan haji. Bayangkan, perjalanan umroh dia lakukan, dia minta di Mekah, dia minta di depan Ka'bah, dia minta, tidak diajabah oleh Allah SWT. Sami jamaah, tiang ingat beberapa hari yang lalu tiang ke Malaysia.
tiang datang ke satu tempat suci tiang. Jadi setelah acara-acara yang resmi tiang, baru tiang jalan-jalan. Nah, salah satu tempat itu adalah Batu Cave, gua batu, yang diyakini oleh orang-orang Hindu India, terutama Hindu India sama jamaah, itu adalah tempat suci yang luar biasa, tempat keramat lah cara itu. Sehingga tiang baca elek penjelasan elek julu niki arak tulisan, ini adalah kuil suci, tempat mereka berdoa macam-macam. Bahkan disinilah tempat mereka menghadirkan nazar-nazarnya. Ada sekitar 600 anak, 500-an lebih anak tangga sampai jamaah, sampai le puncak niki. Arak sak nge napiaran kepal lantan lantai. Arak sak jauh napi arak aik. Mungkin dengan Nina ni kemelen mau jodoh napi jauh aik dia berminta dan sandik terik jo ke atas. Bayangkan lebih daripada 500 anak tangga. Mun buka sepatu, dia nak dengan kawi sandal. Barang itu sajuk masjid sampai jamaah, tempat suci. Lamun itu je kanggun tiang taek masih. Lagu karena jalan turis lain. Dan kan meniki jari turis masih. Emparan dia minta pirang doang jari turis sendek. Berkecopong tak jari turis ni ke dia. Sampai jamaah tiang naik lah, begak lelah masih dia. Lagu tiang serius sak toa-toa niki masa kakalah sak toa-toa ni oning ke. Itu masjid Bajang. Sila mau ada bandingan isi toa-toa selalu. Sampai jamaah sampai di atas. Emparan dia selesai mereka tidak, mereka harus masuk ke tempat khusus yang dia anggap suci, tempat yang paling bagus untuk berdoa. Ni kejap teriringi si musik sa gendang-gendang cara India, cuy cuy tu ni belo-belo soling-soling niki kan. Ya tu yang mengherankan tiang sampai jamaah gih, dan ini yang harus tiang pelajari. Apa itu? La nia tama ya berdoa, wah lelah jok ni ke tama sampai jamaah dia men ya berdoa terbayah malik. Berbayah emparan yang modok-modok gratis barat yang pelunggum sami, itu gratis doang dinarak milih. Ngaji gratis masih dinarak, berdoa masih dinarak. Nia berbayah sampai jamaah 50 ringgit sih berbayah sekali berdoa. Yo ning ketiang pada iya tak apik dengan selam ni dia pacu ning ke. Ni sesak gratis-gratis orang dia nak milih berdoa. Sila aneh ngaji dinarak dengan berbayah. Ande mula jak duduk ke rentan saya 10 badik jadi tak nak rame. Badik kenapa? Karena merasa bertanggung jawab. Wah berbayah. Nah itu ni gratis-gratis doang ya gawin kurang perhatian. Mau dengan ni ke band berbayah lagu ngantri dengan seberbayah. Emparan sampai jawab ya tak dengan badik ke. Anda ni tak apik lemak dengan selam. Suruh berbayar. Seren orang telang badik ke dia. Gratis doang dia boleh datang menukar juluk sampai jamaah. Sehingga tiang berprinsip begini. Oh, ternyata Allah menciptakan tempat-tempat menurut keyakinan. Lamun cara itu kan Mekah Madinah. Nggih. Mekah adalah kawasan yang suci. Di situ juga banyak tempat-tempat kita berdoa sampai jamaah nggih. Karena itu lamun narak rezeki nggih perlu tiang pelunggum sami untuk mengumpulkan pahala yang lebih banyak. Perlu kita berpikir untuk bisa mendulang pahala. Lamun deriki doang taat sami jamaah uli harus lebih rajin malik. Begawe kena lebih rajin. Dendek lepas sembahyang berjamaah, dendek lepas zikir, dendek lepas solawat. Untuk apa? Untuk bisa mengimbangi orang-orang yang datang ke Mekah untuk umrah atau haji. Soal lamun ledrika sampai jamaah sekali sembahyang doang, wah terbalas siu kali si baginda Nabi SAW. Kalau kita solat di Masjid Nabawi, lamun Masjidil Haram sampai jamaah 100,000 salat, satu siu maut pahala. Sila berbeda tak kejar kira-kira. Mau pira kali tak zikir, pira kali tak ngaji, pira kali tak sembahyang, ampun tak tahu kejar. Mulai tak umrah? Mulai tu. Nabung entan. Jamaah bini, Masya Allah, dia nak cerita dengan umrah niki ya jelang. Haraan cerita dari niki gara-gara umrah mu jelang. Dia nak tabi'u bainal haji wal umrah, pada gawe haji umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh dhunub.
karena umroh dan haji itu menghilangkan dosa dan kemiskinan. Jadi ini nak cerita dengan niki ya jelang. Karena itu sampai jamaah perlu kita persiapan diri. Sila arah rezeki tabung sekedik-sekedik. Kita coba di situ di Mekah, kita berpikir di situ, kita pelajari, kita merenungi tempat-tempat yang suci dan lain sebagainya, kita berdoa di situ. Tiang insya Allah rencana bulan Februari berangkat ya. Sengaja tiang buat program yang lebih nanti belakangan supaya napi lamun narak dengan ya kayun milu tiang bisa. Kita bisa nanti 2 kali sholat Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekali, Masjid Haram sekali tiang. Walaupun hanya 13 hari tapi kita bisa optimalkan untuk beribadah. Nah itu yang rencana itu tanggal 4 Februari. Ini sama tim-tim ini bisa tanya kalau mau berangkat sama tiang, kira-kira begitu. Hormati Allah, ya cara dengan berdoa lelek-lelek sampai mereka itu kadang-kadang membayar sekedar untuk mendapatkan tempat itu. Tapi kita alhamdulillah tidak perlu banyak bayar. Kita tidak perlu di masjid ini bayar apapun. Yang penting kita ngaji, berdoa, insya Allah tiang pelunggum sami berpeluang untuk dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Nah ada orang yang mohon maaf, dia umroh, dia haji, dia bepergian, ditolak doanya. Penyebabnya apa? Allah, ternyata penyebabnya adalah ada sesuatu yang haram yang dia masukkan dalam tubuhnya. Makanan yang dia makan itu ada unsur haram di situ. Sumbernya sumber yang haram di situ. Minuman yang dia minum dia beli dari cara yang haram. Mungkin dia ambil hak orang lain, dia rampok orang lain dan lain sebagainya. Termasuk pakaian yang dia gunakan itu ada unsur haram di situ. Maka Nabi SAW, anna yustajabulah, mustahil seseorang itu diampunkan, diterima doanya oleh Allah SWT bila mana masih berinteraksi dengan hal-hal yang haram. Maka pastikan sampai jamaah supaya kita benar-benar doa kita mustajab. Perhatikan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami termasuk orang-orang yang langsung dikabulkan atau ditangguhkan oleh Allah dan bisa diselamatkan di dalam kehidupan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baru kita menjelaskan satu perkara dari 4. Baru satu dari 4. Mudemik sebut 4 ini engkah sebut macam-macam, engkah pelai njuk pilek, njuk apa pilkadan di narah hubungan. Nggih. Ya. Wantah niki atur tiang sami jamaah nggih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu kita, menjadi kebaikan bagi kita semua, dan kita minta ampun kepada Allah SWT agar semua dosa-dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah SWT. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.